Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, luar biasa. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita membawa pujian penyembahan kita malam ini di hadapan hadirat Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan, apapun keadaan kami tetap berkata Tuhan baik. Karena itu syukur kami bawa ke hadapan hadirat-Mu sebagai korban yang berkenan. Mampukan setiap kami untuk terus Bapa mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab kami tahu semua yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu Tuhan. Bagiku lebih lagi saudara katakan syukur. Segala yang terjadi di dalam hidupku, syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Amin. Buat anugerah kasih-Mu. Lebih lagi saudara katakan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Syukur, ku berikan syukur buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Katakan syukur Tuhan, amin. Ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih. Lebih lagi bawa ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan syukur kami bawa, syukur kami Tuhan. Segala yang terjadi di dalam hidupku, syukur Yesus. Ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Karena itu tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Karena itu kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Bahkan seberat apapun persoalan yang kami harus hadapi Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Di saat kami datang di hadapan hadirat-Mu, membuka hati bagi kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kekuatan-Mu. Kami mau buka hati di hadapan Tuhan pada hari ini. Kami mau persilakan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Mari buka hati-Mu di hadapan Tuhan saudara. Sambil angkat tangan katakan, ku buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati memohon kekuatan-Mu, memohon anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan. Bahkan di saat kami merasa tidak dapat melakukan apa-apa lagi Tuhan, cukup hanya dengan duduk di dalam hadirat-Mu, membuka hati kami bagi kuasa Tuhan bekerja. Mari saudara, hari-hari ini terus buka hati bagi Tuhan, terus buka hidupmu bagi kuasa-Nya bekerja di dalam kehidupan kita. Lebih lagi buka hatimu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku buka hati Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami di altar-Mu, Tuhan. Lebih lagi katakan, ku buka hati memohon jamahan-Mu Tuhan. Amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ku buka hati Tuhan, Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami tahu saat Tuhan ambil alih seluruh hidup kami, itu artinya kami dapat kekuatan untuk menanggung segala perkara di hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau berkata di dalam Engkau segala perkara dapat kami tanggung Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat kami Tuhan. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, Kau sahabat kami. Lebih lagi dengan iman katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang
memberikan kita kekuatan. Amin, amin Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Lebih lagi, segala perkara dapat kami tanggung Tuhan. Di dalam Engkau Yesus yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Amin. Kekuatan Tuhan Yesus. Oh sahabat kami, tetap percaya Tuhan setia. Kami tahu Bapa mungkin sulit bagi kami untuk berkata bahwa kami dapat melakukan segala perkara bersama dengan Engkau. Namun tidak ada pilihan lain selain kami percaya kepada firman Tuhan. Itu yang terbaik, mempercayai Tuhan bekerja dalam hidup kami. Mempercayai bahwa kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar yang memampukan kami untuk melewati segala perkara hari-hari ini Tuhan. Lebih lagi saudara, mari angkat hati dan iman-Mu datang pada Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, segala perkara Tuhan dapat kami tanggung di dalam Engkau. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Kekuatan, oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, percaya Tuhan setia. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Karena itu malam ini Tuhan, kami mau semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus-Mu yang memberi hikmat kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Debbie, saya mengucap syukur ya Ibu Maya dari Surabaya. Ya, Bu Maya akan bersaksi ya tentang kasih dan juga pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. 3 tahun yang lalu kami kehilangan anak kami yang nomor 2 karena kecelakaan. Anak kami saat itu berumur 18 tahun, Bu. Dan dia adalah anak yang pintar secara akademis dan sudah diterima di Fakultas Kedokteran lewat jalur prestasi. Waduh, luar biasa saudara ya. Kami pada waktu itu benar-benar sangat hancur karena kami sekeluarga sudah melayani Tuhan dan anak-anak kami juga semua sudah terjun di dalam pelayanan. Sejak mereka masih sekolah minggu di kids ya, mulai dari kelas 1 SD sudah melayani Tuhan anak-anaknya saudara. Jadi anaknya 2 cowok. Saya sempat kemarin ketemu dengan Ibu Maya di Surabaya dan Ibu Maya bersaksi bagaimana kisah kehidupan yang dia alami ya, dan dia menulis kesaksian ini saudara. Dan anak-anak kami itu sampai besar semua tetap melayani Tuhan. Jadi dari kelas 1 SD sampai besar, sampai lulus SMA ya, kuliah, mereka tetap melayani Tuhan.
Pada waktu kejadian itu saya terus bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan harus kami yang mengalami hal ini? Kenapa anak kami yang benar-benar kami cintai yang Engkau ambil Tuhan? Anak yang sangat baik, pintar, mencintai orang tua, pandai, berprestasi, itu yang Tuhan ambil. Dalam hati saya bertanya, kenapa bukan anak-anak yang nakal yang Tuhan ambil, ya, yang hidupnya tidak benar, ya, kenapa bukan itu saja yang Tuhan ambil? Di saat kami mengalami keterpurukan, kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, karena memang sudah melayani Tuhan, jadi saudara sekalipun terpukul, banyak pertanyaan yang tidak terjawab, tetapi tetap mencari Tuhan. Kemudian saya dikirim channel Mesbah Doa Ibu Debbie dari teman saya, ya. Akhirnya kami setiap malam mengikuti Mesbah Doa dari Ibu, bahkan bisa 2 sampai 3 kali sehari kami mendengarkan khotbah-khotbah dari Ibu yang lain juga Ibu sampaikan. Dan puji Tuhan kami benar-benar dikuatkan, Bu, di mana Ibu selalu berkata, apapun yang ada pada kita itu bukan milik kita, bahkan anak sekalipun itu bukan milik kita. Semuanya hanya kedaulatan Tuhan saja yang terjadi. Yang terpenting adalah kita tetap percaya pada Tuhan. Dan Tuhan benar-benar memperhatikan ketaatan dan kecintaan kami kepadanya, Bu. Setelah 2 tahun kepergian anak kami, Tuhan benar-benar mengangkat kami sekeluarga, memberikan kami sukacita. Dan kami pun benar-benar dipulihkan secara mental, ya. Kami percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu yang terbaik. Anak kami yang pertama juga sangat diberkati Tuhan dalam pekerjaannya secara luar biasa. Tuhan Yesus sungguh benar-benar penolong, penghibur, ya, bagi kita semua. Terima kasih baik dalam kesesakan sekalipun Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus dan juga Ibu Debbie untuk pelayanan Ibu yang amat sangat memberkati kami sekeluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Debbie sekeluarga dengan lebih luar biasa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara, ya, apa yang Tuhan buat itu seringkali memang kita tidak mengerti, saudara, ya. Kesaksian malam ini seorang ibu yang kehilangan anaknya yang berumur 18 tahun mengalami kecelakaan dan meninggal. Anak yang pintar, cerdas, sudah diterima di kedokteran melalui jalur prestasi bahkan. Dari SD sudah melayani Tuhan sampai remaja. Bahkan sampai sudah mau kuliah pun tetap setia melayani Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ambil, anaknya cuma 2 laki-laki, saudara. Dan akhirnya saat itu ibu bertanya, kenapa Tuhan? Ya memang tidak mudah ya saudara, ya tidak gampang mengalami itu, tapi kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan. Ada banyak orang yang mungkin kehilangan anak, ya saya mau berkata Tuhan itu tahu yang terbaik. Biar kita mau ikhlaskan semuanya. Bahkan pada waktu ya satu keluarga ini benar-benar merasakan kehancuran yang luar biasa. Ya pertanyaan yang logis secara manusia, ibu ini bertanya, kenapa bukan anak yang nakal, kenapa bukan ya anak yang pokoknya anak yang gak takut Tuhan lah, kenapa bukan itu yang Tuhan ambil, tapi anak ibu ini yang benar-benar takut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan juga pintar, saudara. Tapi ya itulah, kita tidak bisa menduga, ya manusia tidak dapat menyelami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi itu semua Tuhan lakukan, firman Tuhan bilang agar manusia itu takut akan Allah. Puji Tuhan, di dalam keadaan yang tidak menentu, goncangan yang begitu berat, ya pencobaan yang begitu luar biasa, tapi ibu ini tetap mencari Tuhan. Dan saat itu, di saat mereka mencari Tuhan di dalam keterpurukan, ya ada temannya yang mengirim mesbah doa saya, saudara. Dari situ satu keluarga ikut mesbah doa, iman mereka mulai dipulihkan, terus dipulihkan. Dan sampai hari ini Tuhan pulihkan secara mental luar biasa. Mereka sudah menerima semua itu sebagai takdir Tuhan yang tidak bisa dirubah. Dan hari ini Tuhan
memulihkan keluarga ini. Diberkati anaknya yang pertama, diberkati Tuhan dalam pekerjaan secara luar biasa. Bahkan mereka juga mengalami pemulihan di dalam pekerjaan, usaha. Tuhan benar-benar memulihkan. Saudara, kita melihat di sini bahwa kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan lakukan. Kita sedang dalam pembahasan juga hari ini tentang Abraham. Ketika Tuhan berkata, persembahkan anakmu yang satu-satunya itu dan yang kamu kasihi. Ya, makanya saya juga berkata tadi malam akan lain cerita, berbeda ceritanya kalau Tuhan bilang persembahkan anakmu yang nomor 13 yang pemabuk itu. Tapi tidak seperti itu ya. Tapi ya itulah Tuhan saudara ya. Pokoknya bagian kita taat saja di dalam hidup ini. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat memberkati. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Tadi malam sudah di Kejadian pasal 22. Abraham diuji saudara ketaatannya kepada Tuhan. Lalu benar dia mendengar suara Tuhan menyuruh anaknya dibawa ke atas gunung ya untuk dipersembahkan. Tadi malam kita sudah baca ayat yang ke-7 berkata di sana, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saudara, tidak mudah berteriak Abraham pasti di dalam hatinya. Ya, mengapa Allah menyuruh Abraham melakukan hal ini untuk mengorbankan manusia bahkan anaknya sendiri? Pada saat itu saudara, bangsa-bangsa kafir yang tidak mempercayai Tuhan, mereka juga mengadakan hal yang sama. Seperti yang sudah kita belajar beberapa waktu yang lalu di dalam Mesbah doa juga, bagaimana bangsa Israel ketika mereka mengkhianati Tuhan. Ya, mereka percaya kepada dewa-dewa dan mereka mempersembahkan anak yang sulung, anak laki-laki mereka kepada dewa-dewa mereka, saudara. Nah, jadi bukan tidak ada alasan kenapa Tuhan melakukan itu, karena pada zaman itu sedang ada ajaran ritual orang-orang yang tidak menyembah Allah, mereka menyembah dewa. Dan mereka mampu mengorbankan anak mereka dipersembahkan bagi dewa. Nah, Tuhan melihat hal itu, kenapa orang-orang itu saking percayanya kepada dewa mereka, cintanya kepada dewa mereka, mereka bisa melakukan itu. Dan bangsa-bangsa kafir itu melakukan hal yang sama, tetapi Tuhan mengutuk perbuatan itu karena itu adalah dosa. Namun Allah tidak ingin Ishak mati. Sebenarnya Tuhan gak mau, memang itu bukan tujuan Tuhan. Tetapi Allah ingin Abraham mengorbankan Ishak di dalam hatinya supaya akan jelas bahwa Abraham lebih mengasihi Allah daripada dia mengasihi anak yang dijanjikan Tuhan itu. Anak yang menjadi anak berkat itu. Di sini kita belajar saudara, sebenarnya apa yang Tuhan mau lihat dari Abraham? Tuhan mau lihat apakah hati Abraham itu rela mengorbankan Ishak. Ketika Abraham menunjukkan kasihnya kepada Allah, masa dia kalah sama orang-orang kafir yang menyembah dewa? Mereka saja mampu mengorbankan anak mereka bagi dewa mereka karena mereka mengasihi dewa mereka. Walaupun memang itu salah, tetapi di sini kita melihat betapa mereka mencintai apa yang mereka yakini. Nah, Tuhan mau Abraham itu sikap hatinya, Tuhan mau lihat apakah di dalam hatimu itu engkau lebih mengasihi Allah atau pemberian Allah. Anak yang engkau nantikan sampai tua yang akan menjadi ahli waris. Saudara, kita harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari kita mengasihi suami, istri, anak. Hati kita harus berpaut kepada Tuhan. Makanya saya berkata, ada ibu-ibu yang datang, "Bu, suami saya selingkuh, saya mau bunuh diri." Saya bilang, "Ibu, cintai Tuhan lebih daripada suamimu." Kalau ibu bunuh diri karena suamimu berselingkuh, itu artinya ibu lebih mencintai suami daripada Tuhan. Saudara, kita berdoa hari-hari ini, jangan ada satupun di hati kita yang mengikat kita sehingga Tuhan itu jadi nomor yang kesekian. Tuhan cuma mau lihat hatinya Abraham.
Dan memang Tuhan tidak ingin Ishak mati karena Ishak adalah anak perjanjian. Tetapi Allah ingin Abraham mengorbankan Ishak di dalam hatinya, dan biar itu menjadi sebuah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan ingin melihat apakah Abraham lebih mengasihi Ishak atau Tuhan. Allah sedang menguji Abraham, tujuannya ya dari ujian itu adalah untuk memperkuat karakter kita dan memperdalam komitmen kita kepada Tuhan, saudara. Ya, sehingga kita akan melihat ya melalui pengalaman yang sulit, bahkan yang Abraham alami itu, Abraham memperkuat komitmennya untuk mentaati Allah. Dia juga belajar mengenai kemampuan Tuhan untuk terus memperlengkapi. Saudara, ada macam-macam respon orang. Kita mendengar kesaksian malam hari ini seorang ibu yang kehilangan anaknya, saudara, tidak mudah. Tetapi ibu ini tetap berespon untuk mengasihi Tuhan sekalipun berat. Tidak semua pertanyaan di hidup kita bisa dijawab. Ibu tuh bertanya, kenapa bukan orang yang nakal? Kenapa bukan orang yang suka tawuran, begal, yang bunuh orang, anak-anak muda itu yang Tuhan ambil? Tapi kenapa Tuhan mengambil anak saya? Ya jawabannya ada. Alkitab berkata Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Karena indah di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Anak ibu meninggal dalam keadaan dia melayani Tuhan. Anak yang baik, anak yang berprestasi, itu keindahan. Dan di saat seperti itulah yang terbaik ketika kita dipanggil Tuhan. Nah, kalau yang begal, yang mati ditembak, ya kita tahu bersama kemana mereka pergi. Mati dalam keadaan mabok, mati dalam keadaan ya bersinah, ya kemana mereka pergi. Dan sebenarnya Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik itu, tetapi yang Tuhan kehendaki pertobatannya. Jadi ibu bersyukur kalau anaknya ibu dipanggil Tuhan, masih muda dan dia menyenangkan Tuhan. Indah di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya, saudara ya. Lalu Ishak bertanya, Papa mana dombanya? Udah ada api, ada kayu, tapi kok Bapak gak bawa dombanya? Ya, lalu Abraham menjawab, ayat 8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Kata Abraham, ya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya yakin sikap hati Abraham itu hancur berkeping-keping, tetapi dia membuktikan bahwa hatinya siap mengorbankan Ishak karena cintanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara, bayangkan perasaan Abraham ketika dia mulai mendirikan mezbah, meletakkan Ishak di atasnya, lalu mengikat Ishak, ya, dan dia bersiap untuk membunuh anaknya sendiri. Itu hatinya hancur, saudara. Tetapi dia membuktikan dia sangat mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tidak mudah, saudara. Bayangkan dia harus menyembelih anaknya sendiri. Itu orang yang benar-benar imannya kuat, ya, hatinya tegar, dan kasihnya kepada Tuhan itu luar biasa. Tetapi ayat yang ke-11, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, saudara, Abraham membuktikan bahwa imannya itu kepada Tuhan luar biasa, dan dia tidak kalah dengan bangsa-bangsa kafir yang rela mempersembahkan anaknya bagi dewa mereka. Dan terbukti, saudara, bahwa Abraham sangat mengasihi Tuhan yang dia sembah. Malaikat itu berkata, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah.
Orang yang takut akan Allah itu terbukti dia hidup taat kepada firman Tuhan, saudara. Sangat sulit untuk melepaskan apa yang sangat kita kasihi, saudara, di dalam hidup ini. Bukankah sudah paling tepat kalau orang mengasihi anak tunggalnya cuma satu-satunya yang dia miliki? Namun ketika kita memberi kepada Allah apa yang Allah minta, maka Dia membalas kepada kita jauh lebih daripada apa yang kita impikan, saudara. Ya, ketika kita ini mau sungguh-sungguh berkorban bagi Tuhan, maka Dia Tuhan juga yang sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita doakan dan yang kita harapkan, saudara. Ya, lalu di sana dikatakan, ya, lalu Abraham menoleh, ya, dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Jadi Tuhan menyediakan korban. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, ya, pengganti anaknya. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang, ya, dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara, kita lihat, ya, sikap hati Abraham itu yang dilihat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mulai melihat, ya, kayaknya cintanya kepada anaknya itu, ya, mulai luar biasa. Lalu Tuhan melihat sikap hatinya. Saudara, ayat ini berkata, karena Tuhan melihat Abraham takut akan Tuhan, dia taat, maka di situ Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kenapa orang diberkati Tuhan? Karena Tuhan percaya kepada orang itu, saudara. Tuhan melihat sikap hatinya, ya, supaya ketika orang itu diberkati, dia tidak mencintai berkatnya, tetapi dia tetap mencintai Tuhan sebagai sumber berkat itu. Jadi malam hari ini apa yang kita dapat, jangan cintai berkatnya, cintai Tuhan sebagai sumber berkat itu. Mari kita akan tundukkan kepala, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa, saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami belajar melihat sikap hati kami, bagaimana kami mengasihi Tuhan atau kami lebih mencintai berkat-berkat Tuhan. Kami apakah mencintai Tuhan atau kami lebih mencintai dosa kami? Ya, banyak orang yang lebih mencintai dosanya, terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, judi. Mereka lebih memilih untuk menyerahkan hidup mereka kepada hal-hal yang berbau dosa daripada kepada Tuhan. Ampuni Bapa, lepaskan setiap anak-anak-Mu yang terikat. Lihat sikap hati kami. Ketika orang mengasihi Tuhan, maka dia akan merelakan segala-galanya, termasuk dosa-dosanya akan direlakan, diserahkan kepada Tuhan, dan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, iri hati, pertikaian, ketakutan, kekhawatiran, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang. Tuhan, kami mau dilepaskan dalam nama Yesus. Kami mau belajar lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan. Berkati setiap keluarga kami Bapa, suami, istri, anak-anak, bahkan anggota keluarga besar kami yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan anugerah-Mu atas setiap kami Bapa, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh Tuhan berkenan di mata Tuhan. Rasa takut akan Tuhan ada dalam hidup kami, sehingga rumah tangga kami diberkati dan disertai Tuhan.
Berkati Bapa untuk setiap anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan, terlilit hutang piutang, masalah keuangan, yang mau menjual aset. Tuhan membuka jalan. Yang rindu punya keturunan, punya anak, dibukakan kandungan yang tertutup. Keturunan ilahi dipercayakan di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan cukupi. Bahkan bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya turunlah damai sejahtera bagi Indonesia, mengalirlah berkat Tuhan dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati bangsa kami. Tuhan, dari Sabang sampai Merauke diberkati tanahnya, airnya, udaranya, gunung, laut, pertanian, perkebunan, peternakannya, pertambangannya diberkati Tuhan. Sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang terus menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak, Engkau juga terus memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan jagai, lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga Bapak yang akan terus memberkati setiap Tuhan anak-anak-Mu yang ada di 5 benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Dalam nama Tuhan Yesus berkati Bapa yang berdiri bagi bangsa, kota, negaranya. Terutama kami berdoa buat Ukraina dan Rusia. Kami berdoa dalam nama Yesus, ada kesepakatan damai yang boleh terjadi sehingga perang boleh segera tuntas Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati. Bagi setiap kami di masa pandemi ini, kami berdoa tidak ada kematian massal. Kami tolak dalam nama Yesus. Yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.